Iya, ini yang rumit. Kan City of London adalah sebuah power tanpa negara. Ini yang masalah, ya kan? Nggak bisa disamain dengan ada cita-cita orang mau bikin City of Jogja. Nggak bisa dong, kalau Mongolia memang nggak ada hubungan apa-apa. Yang bilang ada hubungan kan cuma arkeolog. Apa-apa Mongol arkeolog yang ngomong begitu, ya kan? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gua Faskuru Semi di Macan Idealis dan Babe Ridwan Saidi. Be, Anda mau nanya nih, Be. Iya. Jadi kan sebenarnya nih ini berita udah lama nih, Be ya. Tapi Anda rasa perlu tanya ke Babe nih, Be. Ada 68 negara, Be. Di berita di mana-mana nih, Be. Ini di Kompas juga ada, di macam-macam lah. 68 negara yang melarang WNI masuk Ke negerinya. Ini kan luar biasa ini, Be. Apakah karena corona atau karena Emang apa? karena corona. Karena corona kan, Karena Be? corona kata dia. Kata yang menutup pintunya buat WNI. Iya. Ya kan? Pertanyaannya, apa betul? Alasan itu apa sahih, ya kan? Iya. Bukankah tingkat kesembuhan sudah menjelang 50% di Indonesia? Iya. Tingkat kesembuhan ya. Sudah menjelang 50%. Lalu yang terpapar atau yang tertular dibanding dengan jumlah penduduk terlalu jauh, ya kan? Kan sekitar masih kurang dari 25.000 kan yang terpapar. Ya kan? Dibandingkan jumlah penduduk yang barangkali 250 atau 260 juta. 270 juta ya. Itu terlalu jauh. Jadi ini alasannya apa? Dan mengherankan juga, saya juga baca ini berita yang juga Sempat baca ya, Be? Baca juga yang Liputan 6 kan juga ada kan? Liputan 6 ada juga, ya. Saya baca juga itu kok Korea Utara ikut, ya kan? Lantas lagi Mongolia ikut, ya kan? Lalu ada negara yang kita nggak bisa bayangkan, kita mampir di situ yang ikut memboikot warga Indonesia kalau ke negerinya. Tuvalu. Iya. Kan kita bingung Tuvalu ini ada di mana? Ada lagi negara yang kita kagak datengin juga deh, nggak boleh gitu ya? Iya. Yang juga beberapa negara yang belum diaku PBB ada kan, ikut juga dari 68 itu. Jadi saya berpikir dikaitkan Trinidad, bahkan Papua Nugini, Selandia Trinidad Baru, kita kelar lah. Kalau Republik Moldova bagaimana nyarinya? Iya. Ya kan? Nggak ada Republik Moldova. Kalau Trinidad beken lah, ya kan, Karibia. Iya kan? Ini kalau kita kaitkan dengan perkembangan yang terjadi di Laut Cina Selatan ya, kita pun TNI kita sudah di Natuna kan, kita support terhadap perjuangan TNI mempertahankan batas Indonesia, dan memang sudah selayaknya lah Menteri Pertahanan Jepang baru-baru ini berjumpa dengan Menteri Pertahanan Indonesia kan, itu pembicaraan yang pas. Ini urusan perang. Kalau urusan perang biar TNI yang berbicara, ya kan? Ya kan? Mesti TNI loh, bukan yang lain. Jadi sudah benar pertemuan Pak Prabowo Menhan RI dengan Menhan Jepang, itu sudah benar. Ini bicara perperangan nih, Pak Dewi? Bicara peperangan ya mesti tentara, nggak bisa. Diskusinya pasti mengenai perperangan nih. Peperangan. Global politiknya perang dunia. Ya kan, sekarang kita baca, ya kan. Sebenarnya yang paling sulit sekarang kita baca ini posisi Korea Utara di sini. Dia ikut-ikutan memboikot warga negara Indonesia tidak boleh masuk ke negerinya. Dari 68 total, ya kan. Lagian yang mau masuk situ siapa ya? Mau masuk ke Korut. Iya. Jadi Korut sekarang Joon itu sudah hilang 2 kali. Hilang sekali, muncul, hilang lagi, kemudian muncul, bahkan dilaporkan dia bertemu dengan pemain basketball yang dia kenal di Eropa ketika dia masih SMA. Pemain basketball ini idolanya Joon, ya kan? Dan mereka mengadakan pertemuan. Dan sekarang pemain basketbal ini sebagai apa ketemu dengan Joon? Ya kan? Sebagai apa? Ya kan? Pemain basket. Pemain basket tadinya. Iya, dia mau main basket, Be. Minta ajarin main basket. Gitu kan. Joon sudah gemuk begitu kan? Apa kita lihat pergerakan ini? Lalu diberitakan bahwa Korea Utara sudah siap tempur
Iya. Dia mau bertempur sama siapa? Oke. Iya kan? Oke. Laras senjatanya mau diarahkan kemana? Iya, iya. Ya kan, Iya, ke iya. Korea, Iya. ke Korea, sorry, Amerika. ke Amerika Serikat Iya. dan mungkin Korea Selatan Iya. atau ke Cina. Masa Kita kan Cina, Be? ini sangat tidak mudah membaca politik ini, apalagi ini politik militer ya. Di dalam suasana perang begini itu tidak segampang itu kita membaca manuver-manuver orang, Betul, ya Be. kan? Iya. Nah, bagaimana sekarang ada apa namanya tuh saling berhadapan, ya kan? Seperti mau ada full kontak istilah zaman dulunya kan, antara tentara India dengan tentara Cina di perbatasan. Itu kan, jadi kita berpikir terhadap peristiwa Saddam nyerang Kuwait. Ketika dia di embargo, Saddam pukul Kuwait itu waktu kan. Jadi ini apakah mau Cina mau menyamakan India dengan Kuwait pada waktu itu? India kuat loh sekarang. Senjata dari mana-mana dia dapat. Iya, betul. Ya kan? Support betul, Be ya? Iya. Jangan dia berpikir begitu mudah dia bisa pukul India. Rakyatnya banyak rakyatnya. Di samping rakyatnya adu banyak lah sama Cina kan. Iya. Di samping juga dia punya kapal-kapal tempur sudah merapat di Laut Cina kan. Sudah agak jauh dari wilayah India itu. Iya. Nah, itu satu. Kemudian kita melihat apa namanya pergerakan-pergerakan yang lain ya kan. Hong Kong. Hong Kong ada berita tersiar yang tidak rasmi ya, bahwa Hong Kong harus ikut sistem mainland, sistem Tiongkok. Nggak boleh sistem sendiri. Dia harus bermata uang Yuan, bukan dolar Hong Kong. Dia harus punya pemerintahan sendiri yang dibawa kontrol dari Beijing. Itu yang tersiar. Demo-demo masih berlangsung di Hong Kong. Kalau ini terjadi, mata uang ditarik begitu saja, kan konsekuensi moneternya ada, konsekuensi ekonominya ada. Nggak segampang itu. Sementara Hong Kong ini siapa di balik layar itu kan? Ya, Hong Kong kita tahu dulu kan protektorat Inggris. Maka tidak aneh kalau kolateral itu adalah City of London. City of London. Nah, itu tidak gampang. City of London adalah suatu himpunan persekutuan yang sudah terbit sejak abad 15. Jadi kita nggak bisa niru begitu aja jadi City of Jogja. Itu kumpulan orang-orang yang berdokat dan orang-orang pintar yang mengendalikan segala macam pergerakan. Illuminati aja di bawah pergerakan dia. Jadi nggak seperti itu. Ya kan, kok bicara politik kayak orang bikin layangan. Bikin layangan mah gampang, tinggal diberesin aja arkunya itu, bambunya, supaya itu layangan kagak singit. Pakai tali kama. Iya, jadi kalau nggak ada pengalaman politik, jangan ngomong politik dah. Susah. Politik itu bicara politik mesti theoretically and empirik. Kalau empirik kagak ada ya, kalau hidup nggak pernah berpolitik, jangan ngomong politik lah. Ya kan, jadi kita ngedengernya canggung. Ya kan, canggungnya apaan sih? Jadi kita balik lagi kepada cerita kita. Ini apa? Apakah Cina sudah benar dengan politik luar negerinya? Karena Hong Kong jangan dianggap sebagai internal affairs, spiritual dalam negeri saja. Hong Kong ada kaitan dengan England, ya kan? Kalau misalnya dia hajar Hong Kong, betul dilakukan, duitnya dinyatakan tidak berlaku dan lu pakai yuan, duit lu kagak ada artinya, misalnya dia bikin begitu, maka frontnya menjadi luas. Sementara ini dalam beberapa YouTube kita katakan City of London kemungkinan diam, tidak bersikap. Nah, sekarang jadi bersikap kan? Karena Hong Kong ini. Karena Hong Kong. Dan dengan karakter yang sama Hong Kong dan City of London ini, Be ya? Nah, ini yang tidak mudah mengikuti perang modern sekarang, ya kan? Jadi tidak segampang itulah bicara ya. Harus kita bicara secara berhati-hati dan berpikir secara benar dan punya perbandingan-perbandingan empirik. Nah, maka ini yang dimainkan oleh Trump, saya tetap punya pendirian time frame itu pasti Lebaran Haji. Paling lat. Paling telat. Babi kan ambil range tuh antara Idul Fitri sama Idul Adha tuh kan. Paling lat itu. Idul Fitri sama Idul Adha, Karena dia harus beres dengan situasi dalam negeri yang menjelang pemilu, pilpres. Amerika. Pilpres. Dan lagi kita lihat ya,
Ini baru saya lihat sekarang ada disharmoni di kalangan kelompok yang kita katakan City of London, ya kan? Itu ketika anggota House of Representative dari Partai Buruh, ibu-ibu madam, tapi masih muda ya, ibu madam, ditongkrongin sama ketua Partai Buruh di Parlemen, dia serang kebijaksanaan Trump tentang lockdown. Kan Trump bilang mau gelombang berapa kayak kagak mau lockdown. Kan begitu. Dia serang itu. Jadi kita membaca Partai Buruh England, ya kan, mungkin juga partai konservatifnya, ya semuanya orientasinya City of London, nggak bisa enggak. Nah jadi satu sisi dia harus menyerang Trump terbuka. Kita bisa membaca jelas sikap lo nggak netral, lo tidak menyukai Trump. Tapi di lain sisi terpaksa dia harus tidak menyukai juga China dalam hal Hong Kong. Karena ini, itu. Ini yang rumit. Kan City of London adalah sebuah power tanpa negara. Ini yang masalah, ya kan? Nggak bisa disamain dengan ada cita-cita orang mau bikin City of Jogja. Nggak bisa dong, udah jauh. Dia power yang sempat mengendalikan dunia so far sebelum tampil kepemimpinan Trump. Dia sempat loh, bagaimanapun kita suka atau nggak suka, dia sempat. Nah sekarang ada faktor Trump. Trump juga malu-malu kucing untuk menampilkan jati dirinya. Akhirnya kita baca juga ketika konfliknya begitu tajam dengan Nancy Pelosi, ketua House Amerika Serikat, ya kan? Oh, kita ngerti. Arah Trump ini mau kemana. Dan inilah yang saya mengatakan kita harus betul-betul berpikir ya, menghadapi hal-hal ini yang datang pada hari-hari dekat. Bagaimana kita bersikap, ya kan? Sikap TNI udah oke, ya kan, menjaga perbatasan kita. Kita dukung habis sikap TNI, ya kan? Kita juga menghargai Menhan Jepang yang bertemu dengan Menhan Prabowo. Ini soal perang. Sekali lagi soal perang itu adalah urusan tentara. Ya kan? Walaupun lebih tinggi nggak usah ikut-ikutan deh. Nggak usah ikutan deh, dia kagak ngerti lah. Ya kan, emang ini perang Mahabharata, ya kan? Kan kagak ada yang mati, wayang sama wayang kapan matinya, ya kan? Ya kan? Lain, beda ini. Jadi karena itu implikasinya pun cukup luas. Implikasinya cukup luas. Dan perlu kelincahan berpikir di sini. Perlu kelincahan berpikir dan kenakalan berpikir. Harus, ya kan, ya, menyimpang dari mainstream ini sebenarnya apa dan bagaimana kita bersikap, memberikan guidance, ya kan. Saya kira sudah cukup lah guidance tentang corona, COVID-19. Kita udah hafal ya. Hampir setiap hari itu. Cuci tangan. Lantas ada yang bantah. Cukup pakai air, gak usah detol. Macam-macam kita udah capek dengar polemik itu. Dunia menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari COVID-19. Itu dia, Ben. Dan what the next? Apa yang kita mau lakukan? Apa yang kita harus lakukan? Itu. Yang nggak ngerti perang nggak usah ngomong deh. Nggak usah ngomong. Nggak usah ngomong. Nah, teman-teman semua, ini hal penting sebenarnya ya. Kalau kita amati, tadi seperti yang Babe sampaikan, fenomena peta kekuatan politik global ini nggak semudah itu kita bisa membacanya, nggak akan sama kayak pertarungan antar RT atau tarkam kita adu bola gitu kan, nggak semudah seperti itu. Gitu iya, ini begini tuh, ada yang menarik. Mongolia ternyata juga ikut 68 negara. Padahal kata arkeolog, kata sejarawan, inilah bangsa yang mengalir ke Indonesia zaman dulunya. Jadi bangsa Mongol, kita pakai aksaranya, kita pakai bahasanya yang dia menamakan Sanskerta setelah bercampur dengan Hindi. Loh kok dia sekarang musuhin kita si Mongol? Bagaimana? Ya kan? Lu dulu di sini. Ya kan? Jadi kemungkinannya bahwa yang dikatakan arkeolog itu tidak benar bangsa Mongol pernah kemari. Yang kemari adalah bangsa Kaukasia yang juga mengenal Pahlawa. Itu dia salah. Ya kan, kita lihat begini kok. Uzbekistan tidak ikut loh tanda tangan 68 negara. Jangan salah. Karena di situ ada Samarkand. Dia punya hubungan masa lalu. Jepang tidak ikut, ada hubungan masa lalu. Coba perhatikan satu-satu. Dan Muslim loh, Be, di situ berarti pada masa itu kan, Be? Oh iya, itu harus perhatikan. Kalau Mongolia memang nggak ada hubungan apa-apa. Yang bilang ada hubungan kan cuma arkeolog.
apa-apa Monggol arkeolog yang ngomong begitu, ya kan? Nah itu teman-teman, jadi hal ini yang perlu kalian simpulkan gitu loh. Jadi memang banyak sekali perbedaan pandangan. Tapi analisa Babe ini perlu kalian telaah lebih dalam, mengerti lebih dalam. Jangan secara harfiahnya aja. Ini analisa Babe ini dalam banget guys. Jadi coba kalian tuliskan di kolom komentar. Karena gue yakin teman-teman semua ini cerdas semua, memahami apa yang tadi Babe sampaikan. Tulis di dalam kolom komentar bagaimana tanggapan kalian mengenai hal ini. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau salam pakai cara Betawi, bisa kan? Gimana Be? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ingat zaman Apnon dulu Be. Iya.